D, DX, turunkan terhadap X, AX, terus, AX ya, ada AX-nya nggak sih? Lalu, nggak ada AX-nya ya? Maaf. Ini untuk ini. DX plus D, D, Y per D, Y, DZ, DZ. Nah, berarti kita harus kerjakan tahapannya satu-satu. Ini dulu, kemudian cari ini, kemudian cari ini. Jadi kalau yang bisa langsung kerjakan langsung boleh. Kalau misalnya mau satu-satu juga lebih enak. Takutnya ada kesalahan. Jadi kalian satu-satu cari ini DX per DX. Nah, berarti kalau ini gimana? Kalau ini DX ini berarti ini untuk dia ada di HX. Ya. Terus kalau Y per DY berarti ini untuk arah yang ada di AY. DZ per DZ ini untuk arah di AZ. Ya. Jadi ini untuk arah AX, ini untuk arah AY, ini untuk arah yang AZ. Gitu. Ya. Hapus dulu yang ininya. Jadi satu-satu boleh atau mau langsung. Kalau langsung boleh, kalau kalian ngerti langsung diturunkan silahkan gitu ya. Mau langsung. Nah, sekarang Ibu coba satu-satu aja ya. Berarti ini untuk yang AX dulu nih ya. DX divergensi X diturunkan terhadap X. Nah, divergensi X itu apa? Yang mana? Yang ini, yang pertama ini nih, AX kan? Yang ini. Berarti divergensi ini 2X kuadrat Y diturunkan terhadap X. Ya. Jadi 2X kuadrat Y diturunkan terhadap X. Nah, apa nih kalau hasilnya kalau begini? Turunan. Bukan tanjakan ya, turunan ya. Yo. 2x kuadrat Y, 2x kuadrat Y diturunkan terhadap X. Jadinya apa ya? Mana suaranya ini? Yo. Ibu tulis dulu yang DY. Sekarang DY. Divergensi Y diturunkan terhadap Y. Y-nya adalah ini. Ini kok Z sih? Ini Y. Z-nya yang ini. Jadi divergensinya apa ini? Y itu ini 6X 6X Y Z turunkan terhadap Y. Nah, ini apa? Terus kalau yang Z-nya, divergensi Z, diturunkan terhadap Z. Z-nya adalah apa? Z-nya ini 4X Z, Y, diturunkan terhadap DZ. Ayo, siapa yang bisa? Untuk yang pertama, turunan yang pertama untuk AX-nya dulu. Siapa yang bisa? Ayo, yang bisa Ibu kasih tambahan nilai, Guru. Ya, yang bisa bilang, Bu, saya bisa. Ayo, Ibu kasih tambahan nilai. Ibu nyari pulpen dulu, ambil pulpen dulu. Ya, siapa? Nih, Ibu langsung masukkan ke nilai UTS. Ya. Siapa yang bisa ngerjakan yang
divergensi X diturunkan terhadap DX. Ya, Ibu kasih tambahan nilai nih. Kalau ketemu kan Ibu suka, ayo kasih tambahan nilai, siapa yang berani maju. Sekarang siapa yang berani jawab? Ya. Ini nggak ada suaranya. Nggak ada siswanya ya ini ya. Ibu ngomong sendiri. Ada, Bu. Ayo dong. Bisa nggak? Kalau nggak bisa bilang. Kalau bisa ayo jawab. Nggak ada suaranya ini. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Turunan nggak bisa. Diajarin masalah turunan nggak waktu pelajaran kalkulus? Diajarin, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya, turunan dari X, turunan DX kuadrat itu apa? Diturunkan terhadap X. Kalau turunan X kuadrat berarti 2X. 2X. Ya. X. Beda dengan integral ya. Integral X kuadrat sama dengan 1/3X pangkat 2, Bu. pangkat 2. Pangkat 3, Bu. 3, Bu. Pangkat 3 apa pangkat 2? 3, Bu. 3, Bu. 3. 3. Jadi ini turunan beda dengan integral. Kalau integral itu tinggal di rumusnya. Jadi ini misalnya X pangkat N misalnya. Ini diturunkan D terhadap ini X pangkat N. Jadi N-nya ke bawah X, nah ini N-1, itu hasil turunannya. Ya, kalau turunan itu. Jadi kalau ini, berarti ini hanya diturunkan, yang pertama itu hanya diturunkan terhadap X. Yang tidak ada komponen X-nya, gimana? Tetap, karena dia tidak bisa diturunkan. Ya. Iya, tidak. Jadi kalau misalnya ini 2X kuadrat Y. Jadi yang hanya bisa diturunkan adalah ininya aja, 2X kuadrat. Nah, 2X kuadrat ini berarti 4X. 4X. Ya, 4X, Bu. Nah, 4X. 4X. Nah, Y-nya gimana? Kan ini diturunkan terhadap X. Y-nya kan nggak diturunkan, berarti 4X tetap doang. Tetap. Nah, ini juga sama. Yang diturunkan adalah yang Y. Ini yang untuk AY ya. Nah, ini berarti 6X-nya kan 6X ya, tetap. Jadi 6X Y diturunkan terhadap DY, hasilnya habis, Bu. 1 ya. 1. Jadi nggak usah ditulis lagi 1, berarti 6X Z. Ya. Nah kalau ini gimana? Ini juga sama. Yang diturunkan dia hanya yang Z-nya. Ini 4X Y Z 4X Z Y. Berarti yang diturunkannya kan terhadap Z-nya aja, Z diturunkan terhadap Z 1, berarti dia 4X Z. Z-nya kan 1. X ya. Itu, jadi hasilnya adalah berarti untuk divergensi ini, nanti hasilnya gimana? 4X Y ditambah 6X Z ditambah 4X. 4X ya lagi ya? Ya 4X lagi ya, nggak apa-apa. 4XY. Ini adalah divergensinya. Jadi
masing-masing diturunkan satu-satu. Kalau misalnya kalian sudah jago penurunan, udah tinggal masukkan aja ini untuk AX, ini AY, ini Z, ini AZ. Udah cepet masukannya, hasilnya pasti sama seperti ini. Jadi yang diturunkan hanya yang diturunkannya yang mana, dia terhadap apa itu yang diturunkannya. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Nah sekarang kalau misalnya hitung divergensi ini di titik misalnya ya, ini divergensi ini di titik misalnya 1, 2, 1 misalnya ya, berarti nilai divergensi ini masukkan X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 1. Tuh, masukkan ke situ. Jadi kalau misalnya suruh di titik ini, berarti kita tinggal masukkan 4 dikali X-nya 1, Y-nya 2, X. Ya, ini divergensinya didapat ini. Aduh, mati. Nanti kalau mati masuk lagi ya. Iya, Bu. Ini tinggal 10 menit lagi. 9 menit malah. Jadi tinggal masukkan nilainya di titik 1, 2, 1. Berarti kita masukkan divergensinya 4 dikali 1 dikali 2 ditambah 6 dikali 1 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 dikali 2. Nah, itu adalah hasilnya berapa. Gitu. Jadi divergensi ini berapa? Ini berapa ini? 8. Ini 6. 8 tambah 6, 14 tambah 8 berapa? Berapa nih? 22 ya? 20. Ini divergensinya ini. Kalau dia di titik ini, divergensinya bernilai 22. Tuh. Ada pertanyaan? Jadi diturunkan ya, diturunkan. Kalau sudah Ibu ganti dengan yang kemarin itu contoh soal yang lain. Udah ditulis belum? Udah, Bu. Udah. Udah semua Ibu hapus nih. Iya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang ada contoh lain, misalnya divergensi untuk 6x eksponensial pangkat minus y pangkat minus y ax minus 3x kuadrat eksponensial minus y. AZ-nya nggak ada berarti. Ini kolom per meter. Kemarin ini tugas ya, kalau nggak salah. Nah, ini divergensinya. Coba cari divergensi D. Divergensi D. Ya, berarti kita cari dulu ini koordinat apa.
Koordinat apa? Kartesian. Nah, berarti sama seperti tadi. Nih, divergensi X terhadap X plus divergensi Y divergensi Z. Nah, berarti sama kayak tadi, kita cari satu-satu dulu. Nih, ini nggak ada, ini nggak ada, udah tidak ada, ya udah biarin aja. Jadi hanya ini sama ini. Jadi kita cari dulu divergensi X terhadap dx. Tuh, ini adalah 6x eksponensial minus y dibagi dengan dx. Yang ini d y ini d 3 minus 3 x kuadrat minus y dx. Ada yang bisa? Ada yang bisa mengerjakan turunan dari 6x eksponensial minus y. Gimana? 6E pangkat min Y, Bu. Ya. Kenapa? Karena kan yang diturunkannya terhadap x ya. Terhadap Ini X kan y. ya. Nah, ini x-nya ya udah karena 6x diturunkan terhadap x ya berarti 6. Berarti min y. Kalau yang berikutnya, oh ya kita tulis dulu aja ya. Kalau yang dz-nya juga nggak apa-apa. dz. Nah ini, kalau ini gimana? Kok x Itunya DY, Bu. ada y ya. Y. Berapa nih? Min 6XE. Hah? Min 6XE. Enggak. Kan enggak min 6 dong. Kan ini yang diturunkan terhadap y. X-nya tetap. Ya, ininya X-nya tetap. Dia enggak diturunkan. Berarti minus 3x 3x. kuadrat. Nah, yang diturunkan ini y. Jadi kalau min y itu diturunkan terhadap dy berarti Hitungannya tetap masuk Y, Bu. nah, diturunkan itu berarti tetap jadi apa? Min Y tambah Y. Jadi Y itu. Jadi apa? Pangkat y diturunkan terhadap y gitu. Coba lihat, cari di Google. Tidak itu Ini nanti bentar lagi mati nih. Ntar masuk lagi ya. Iya, Bu. Kartesian.
Nah, jadinya berapa nih? 1 menit lagi mati nih. Gimana? Kalau ini berarti tetap, berarti ini adalah kalau gini, min Y jadinya minus 1 ya. Y diturunkan terhadap Y berapa? Y, ini kan DY. Y diturunkan terhadap Y kan 1. Ya enggak, minus 1 kan? Nah, jadi ini kan minus 1. Ini ada minus. A few moments later. DX, ini DY. Ininya D minus 3 X kuadrat ekspansi DY terus D-nya ini ada 0. Nah, ini yang tadi sudah kita kerjakan, ini terhadap X berarti 6 pangkat eksponensial Y. Nah, ini diturunkan terhadap Y. Jadi kita ini dulu. Turunan min Y dy ya. Nah, kan ini Y-nya ini kan. Nih, Y diturunkan terhadap Y itu adalah 1 kan. Nah, berarti dia ini hasilnya adalah minus, kan ini minus 1. Ini minus 1 min Y, ini ada hasilnya nih. Ini turunan dari ini minus 1-nya dari mana? Turunan dari ini, Y diturunkan terhadap Y, minus Y diturunkan terhadap minus 1. Jadi minus 1 ini. Berarti di sini karena ini di sini kan minus berarti positif. Jadi ini minus ini ketemu sama minus ini. Minus jadi positif. Jadi ini ada 3x kuadrat min Y. Gitu. Nah, ini kalau ini dia 0 karena dia tidak ada tidak ada kan, tadi hanya ada AX dan AY. Berarti dia divergensi ini yaitu adalah 6 ini plus 3x kuadrat min Y. Ini adalah divergensinya. Nah, sekarang hubungan dengan kalau rapat muatan. Nah, rapat muatan itu ini rho itu adalah rho sama dengan divergensi D. Jadi kalau ditanya rapat muatannya berapa, rapat muatan ini adalah sama dengan divergensi dari D. Jadi ya rapat muatannya ini. Nah, kalau misalnya rapat muatan di titik, misalnya rapat muatan di titik berapa ya, gampang deh, kita hitung rapat muatan rho di titik
misalnya gitu. Rho ini adalah divergensi dari D. Maka kita tinggal masukkan nilai divergensi ini. Nah, dari sini 6E min Y plus 3X kuadrat X min Y. Kita tinggal masukkan harganya di 0, 0, 0. Dan X, Y, Z-nya. Jadi tinggal kita masukkan lagi ya. 6E pangkat 0 minus 0 plus 3X pangkat 0 E min pangkat 0. Hasilnya berapa nih? Ini udah pasti 0. E pangkat minus 0 berapa? Ini hasilnya 6. Ada yang pakai kalkulator? E minus 0. E pangkat minus 0. Ini E pangkat ini pakai kalkulator dia adalah 1. Jadi 6 dikali 1. Ini 6 dikali 1. Ini 3 kan, ini 0. Ini udah 0. Berarti ini adalah 6. 6 rapat muatan itu satuannya kolom per meter kubik. Rapat muatan. Gitu. Jadi kalau ditanya rapat muatan itu adalah divergensi dari ini. Rapat muatan itu sama dengan ini, rapat muatan ini. Jadi persamaannya adalah rapat muatan adalah divergensi dari D. Nggak? Jadi sebenarnya persamaan-persamaan yang ada itu sambung menyambung menjadi satu itu. Jadi kalian dari yang kemarin-kemarin itu nyambung terus ininya. Ada pertanyaan? Ngerti? Ngerti, Bu. Ya. Ngerti, Bu. Kalau nah, hubungannya sama flu. Nah, ini udah Ibu bisa hapus nggak? Nah, ini ingat ya, rapat muatan kalau Bu, ini rapat muatan ya ini kalau divergensi hubungan sama divergensi ini rapat muatan. Jadi ini. Nah, hubungannya sama flux. Nah, flux kan lambangnya gini ya. Nah, ini flux itu sama dengan rho dikali dengan volumenya. Rho rapat muatan. Ini adalah rho ini rapat muatan. Nah, ini volume di mananya? Dia berada di mana gitu? Apakah dia di sebuah kubus? Nah, berarti kalau misalnya dia di sebuah kubus, kita harus tahu volume dari kubus. Kalau dia ada di sebuah bola, berarti kita harus tahu volume bola berapa, volume bola apa, volume kubus apa. Jangan sampai salah
volume sama luas. Ya, kalau volume sama luas beda. Nah, misalnya ini kalau nggak salah ini udah ya, yang kemarin ini deh ya, ibu jadiin tugas ya. Ini ibu bisa hapus? Sudah, Bu. Oh, sudah ditulis? Sudah. Yang lain sudah? Ibu hapus ya. Itu sudah. Ya, jadi kalau kayak tadi ya, ini hubungannya ibu tulis lagi, ini divergensi itu, ini yang tadi, rumus yang tadi, ini divergensi, hubungannya dia kalau dengan rho rapat muatan itu adalah perkalian dari divergensinya, rho ini adalah rapat muatan. Nah, kalau dengan flux, ini adalah flux, itu adalah tadi rho dikali dengan volumenya. Ini fluxnya ini ada rapat muatannya. Rapat muatannya ini adalah volumenya. Nah, volume ini tergantung dia berada di mana, apa di sebuah bola, apa sebuah kubus, atau sebuah tabung, ya misalnya, atau apalah gitu ya. Ini. Nah, kita harus tahu volumenya. Nah, misalnya yang kemarin itu fluxnya itu menembus permukaan bola. Flux berapa fluxnya jika menembus permukaan bola ya. Flux ini dia menembus permukaan bola. Bola. Nah, kita harus tahu dulu bola itu, volume bola adalah rumusnya apa? Bola, ayo Google dulu, volume bola, ayo. Per 3 kali V kali R pangkat 3 Pangkat 3 V kali R pangkat 3. R pangkat 3. Jadi udah ketahuan ini. Nah, berarti kita cari dulu R-nya ini. Biasanya R-nya diketahui dia menembus permukaan bola dengan jari-jari berapa biasanya nih. Ini jari-jari misalnya 1 mm lah. Ya, misalnya 1 mm. Jadi kita harus cari dulu permukaan bola ini P sama dengan 4/3 P sin 1 pangkat 3. Berapa nih? Hitung 4/3 P kali 1. Empat per 3 4,18 kali 3,14 4,1 4,18 P-nya adalah 4,186 mm. Apa? Kalau volume persegi apa kubik? Ayo, kubik apa? Dua, Pak. Kubik apa persegi? Kubik. Kalau kubik 3. Nah, berarti flux itu rho dikali dengan P-nya. Rho-nya tadi dapat 6 ya. 6. P-nya adalah 4,186. Tadi rho-nya satuannya apa ya? Kolom per meter ya. Ini kita ganti dulu ke meterin dulu. Nah, ini dari milimeter ke meter. Ayo, belajaran anak SD.
Ini dari milimeter ke meter, ubah ke dalam meter kubik. Angkat berapa ya? Jadi 4,186 kali 10 4 min 9. 6 kali 4,186 atau enggak 4,2 aja ya, banyak kan. Ini jadi ini ya 4,2. Kali 10 4,9 4,2 berapa nih? 6,6 dikali 4,2 25,2. Oh, 2,5 ya, ini 2,5 25 kalau 9 atau 2,52 kali 1,8. Satuannya kolom. Salah. Kalau 9 aja nano kolom. Satu, salah Ibu. Kalau nano, ini satuannya kolom. Ini 9 itu kan nano. Ya enggak? Ini kan 9 minus 9 ini adalah nano. Berarti ini sama dengan 25,2 ini. Jelek amat. Oke, ini 25,2 ini nano. Ini satuannya kolom. Ini 10 pangkat minus 9 adalah nano. Ini ada hasilnya ini. Gitu ya. Ngerti? Ibu. Ya, jadi ini Ibu ngasih contohnya kartesian. Nah, nanti kalau misalnya bola atau tabung ya sama cara penyelesaiannya seperti tadi. Jadi cari satu-satu dulu caranya, terus diturunkan. Habis gitu ya udah selesai. Setelah diturunkan, pokoknya kalau divergensi itu ya turunan, bukan bukan integral. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, Ibu cukupkan sampai di sini aja deh. Kan kita bahas dulu divergensi aja. Nanti kalian baru juga ujian kemarin. Biasanya kan kalau ujian offline 1 minggunya libur dulu ya. Kalau ujiannya online kita nggak ada libur, jadi paling Ibu ngasih ini aja dulu, divergensi dulu sama divergensi rapat muatan. Terus yang kemarin tugas yang kalian pada bingung, Ibu sudah bahas. Ya, segini aja dulu, maksudnya kalau nggak ada pertanyaan
ini dulu, segini dulu. Kalau nggak ada pertanyaan berarti ngerti. Jadi segini dulu. Nanti minggu depan kita mulai lagi dengan materi energi dan usaha. Ada pertanyaan nggak? Bu, tutup ininya. Biar